terpercaya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi hari ini. Puluhan ribu pemudik diprediksi akan menumpuk di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Polisi sita ratusan paket rokok ilegal dikirim dari Surabaya menuju Makassar dengan dokumen alat kesehatan. Jelang Lebaran, klinik kecantikan ramai pengunjung. Warga mulai percantik diri demi Idul Fitri. Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wafik Asisa, kita jelang Kompas Pagi selengkapnya. Kapal yang memuat bahan pangan dan tabung gas terbakar di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Akibat ledakan ini, 2 orang meninggal dunia. Kebakaran hebat ini terjadi di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kebakaran menghanguskan KM Citra Anugrah yang tengah bersandar di pelabuhan. Kobaran api muncul saat anak buah kapal sedang melakukan proses bongkar muat barang. Api kemudian memicu ledakan dan menghanguskan seluruh badan kapal. Saat terbakar, KM Citra Anugrah memuat bahan pangan, tabung gas hingga BBM. Barang-barang tersebut rencananya akan dibawa ke Pulau Bonerate untuk memenuhi kebutuhan warga pulau. Akibat dari insiden tersebut, 2 orang anak buah kapal dilaporkan meninggal dunia, yakni Aryadin, usia 40 tahun, selaku kapten kapal, dan warga desa Bonerate, Kecamatan Pasiparandu, dan Arif Jaya, ABK, usia 40 tahun, warga desa Pajapahit, Kecamatan Pasiparandu. 3.000 lebih. Di atas ada orang enggak tadi? Masih ada enggak? Masih ada. Berapa orang? Pada saat sama cabut kabel saya, juragan kan masih baring sama juragan. Bas toh. Sama Bas, ya. Jadi Iksan bilang, air sudah ada. Iksan yang lompat di laut itu, yang berenang itu. Iya, jadi kan artinya kan kita sudah ada pemberitahuan toh, mau pindah toh. Jadi saya naik mau cabut kabel. Kira-kira berapa orang di atas kapal itu di situ? Tinggal 2 orang. 2 orang ya. Atas nama siapa? Haryadin sama Jaya. Haryadin sama Jaya. Berapa orang semua, Pak? 5 orang. 5 orang. Yang 3 ada? Sudah ada? Ya, yang 3 ada. Oh, yang saya posisinya kan selamat sana yang Isan yang berenang itu, yang lompat itu. Yang 2 orang ini lagi ngapain dia di kapal? Saya juga kurang perhatikan juga tuh karena saya kan posisi di atas cabut kabel. Jadi saya gulung kabel pas saya mau simpan kabel di kapal bikin tiba-tiba meletus. Ada kemungkinan lagi tidur, Pak? Ya saya juga kurang jelas juga tuh karena kan saya di atas mereka di dalam. Saya juga tidak tahu pengaruh apa tuh sehingga begitu. Saat kebakaran terjadi, 2 ABK sempat menyelamatkan diri, keduanya kini dalam kondisi baik. Afrian Salahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Saudara, Polsek Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar membongkar upaya penyelundupan rokok ilegal dari Surabaya ke Makassar untuk mengelabui petugas pengirim rokok ini menggunakan dokumen alat kesehatan. Pengungkapan upaya penyelundupan rokok ilegal ini diketahui usai adanya laporan dari masyarakat. Rokok tersebut dikirim pada 5 Maret 2026 lalu dengan tujuan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Barang tersebut dikirim dari Surabaya, Jawa Timur. Dalam dokumen pengiriman dituliskan alat kesehatan, meski sebenarnya berisi rokok tanpa cukai. Total ada 100 koli rokok ilegal yang diselundupkan. Untuk modus operandi perlu saya sampaikan bahwa pelaku dengan mencantumkan nama barang dalam invoice ini berupa barang-barang kesehatan. Di sini dicantumkan nama barang berupa sarung tangan medis, kapas, kemudian perban, plester, timbangan berat badan.
Namun setelah dicek ternyata berisi rokok yang tidak dilengkapi dengan cukai. Kemudian yang modus yang lain, pelaku ini menggunakan segel. Kasus penyelundupan rokok ilegal ini masih dalam pengembangan. Polisi masih mengejar pelaku dan pemilik rokok ilegal tersebut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Warga desa Waisala menangkap seekor buaya muara yang panjangnya 2 meter yang kerap muncul dan mengancam keselamatan anak-anak yang bermain di pesisir pantai. Seekor buaya ditangkap setelah warga memasang jerat di muara sungai yang menjadi lokasi kemunculannya. Penangkapan dilakukan buntut dari keresahan orang tua lantaran predator ini kerap muncul di malam hari di mana anak-anak setempat sering bermain. Warga bilang kawasan muara sungai Waisala memang dikenal menjadi sarang buaya. Telaga di hulu sungai diduga menjadi habitat reptil ini. Ya, main tuh ya ini cuma sentil kan dapat dia punya mata saja yang merah-merah tuh. Hati-hati saja, jangan sampai sewaktu-waktu dia kejar anak yang main-main. Asing. Ada lain kan jadi belum lain, mungkin yang ada nih yang besar. Ini kan dia pun. Warga diimbau tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan pantai, mengingat keberadaan buaya lain masih berpotensi muncul di sekitar lokasi. Yahya Lating, Kompas TV, Seram Barat, Maluku. Stasiun Meteorologi Mopah Merauke prediksi cuaca di wilayah Papua Selatan dalam sepekan ke depan akan didominasi hujan dengan intensitas sedang dan lebat, disertai angin kencang. Peningkatan curah hujan dipicu aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO yang diperkirakan bergerak cukup aktif di wilayah Indonesia bagian timur. Papua Selatan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Kecepatan angin berkisar 10 hingga 40 km per jamnya. Wilayah yang terdampak antara lain daerah pesisir, Muting, Ulilin, Bapul, dan sekitarnya. Perkiraan cuaca sepekan di wilayah Papua Selatan untuk beberapa hari ke depan diperkirakan mulai tanggal 19, 20 dan seterusnya itu wilayah Papua Selatan memang akan mengalami kondisi curah hujan yang cukup aktif, intensitasnya bisa dari sedang hingga lebat. Untuk perkiraan curah hujan dan anginnya juga patut diwaspadai karena kecepatannya berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Potensi gelombang tinggi juga berpotensi terjadi. Ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 4 meter, bahkan meningkat hingga 5 meter saat pasang maksimum. Nelayan diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk yang dapat memicu gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Sulawesi Tenggara menyiapkan personil selama musim mudik Lebaran. Mereka tetap siaga memantau arus mudik, utamanya di wilayah kepulauan. Tim SAR khusus pun dibentuk untuk memastikan kesiapan operasi SAR selama masa mudik Lebaran. Kantor Pencarian dan Pertolongan alias Basarnas Kendari, Sulawesi Tenggara tetap siaga. Arus mudik Lebaran tak membuat mereka lengah dan terus memantau mobilisasi warga. Lebih dari 100 personil pun disiapkan untuk bersiaga 24 jam. Mereka memang sengaja dibentuk khusus untuk mengawal arus mudik hingga arus balik mendatang. Posko SAR pun dibentuk di sejumlah titik, tak hanya di Kota Kendari, posko juga didirikan di sejumlah wilayah. Apalagi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah kepulauan. Ya, jadi siaga SAR khusus Lebaran tahun 2026 ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari atau Basarnas Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan siaga SAR khusus yang dimulai dari tanggal 13
Maret sampai dengan tanggal 30 Maret. Ya, kurang lebih sekitar 18 hari kami melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran. Terkait siaga SAR khusus Lebaran ini, di mana kantor Basarnas Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini kami siagakan sebanyak 148 orang, di mana 148 orang ini terbagi di 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain personil, Basarnas Kendari juga menyiagakan sarana operasi, diantaranya perahu karet, jet ski, kapal, serta rescue car dan ambulans. Adapun potensi ancaman yang diwaspadai diantaranya bencana hidrometeorologi, bencana geologi, dan kecelakaan transportasi. Tim Liputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi, Saudara, puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diprediksi terjadi hari ini. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kecita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya semuanya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report.
setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara, bersama saya Wafik Asisa. Saudara, puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diprediksi terjadi pada hari ini. Jumlah penumpang melalui bandara ini diprediksi melonjak tajam. Puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diperkirakan terjadi pada tanggal 18 Maret hari ini. Jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat diperkirakan capai 37.000 orang lebih. Untuk memastikan kelancaran arus mudik, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menyiapkan personil untuk memberikan pelayanan selama masa arus mudik dan arus balik. Pengelola bandara mengimbau para calon penumpang agar mempersiapkan perjalanan dengan baik serta datang lebih awal ke bandara untuk menghindari keterlambatan penerbangan. Semenjak dibukanya posko dari tanggal 13 hingga 16 hari ini, memang kami memperoleh catatan data sekitar 100.000 lebih penumpang sudah berangkat dan datang dari Bandara Sultan Hasanuddin. Untuk proyeksi tertinggi memang diprediksikan besok karena memang sudah mulai cuti bersama untuk Nyepi dan memang Lebaran. Diproyeksikan 37.000 pemudik akan melintas dan berangkat di Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu, Saudara, ratusan warga ikut mudik gratis yang digelar Pemprov Sulsel. Mereka diberangkatkan ke sejumlah daerah dengan menggunakan belasan bus. Mudik gratis kembali digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk tahun ini, ada 13 bus yang disiapkan untuk membawa ratusan pemudik. Mudik gratis dilepas di kawasan CPI Makassar. Mereka diberangkatkan ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Harapannya mudik gratis ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta membantu warga yang ingin pulang kampung, namun terkendala biaya. Untuk mengurangi angka kecelakaan dan juga sekaligus pengaturan supaya kepadatan lalu lintas juga bisa tidak terlalu padat pulang kampung ya. Harapan saya semua bisa sampai selamat di tujuan. Daerah mana saja itu Pak? Banyak, semua daerah ini. Ini ada ke wilayah utara, Luraya, Lutim, Lutra, Palopo, Toraja juga ada. Ini hari ini belum penuh, belum diisi. Toraja sama Indreka masih sementara waiting, masih pendaftaran ya. Dan ada yang ke Selayar, ke arah Selayar, tentu Bulukumba ke Selayar sana. Ada juga ke Bone, Sinjai dan Wajo ya. Betul. Totalnya Pak Gub? 35. Dan ada juga bus ya, truk box membawa motor-motor supaya mereka tidak perlu naik motor sehingga daerah Pati yang jauh, perjalanan jauh bisa mengurangi kelelahan ya. Mudik gratis ini merupakan program pemerintah. Tahun ini mudik gratis bisa menghadirkan mudik yang aman dan bisa berbagi harapan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal mudik, Saudara, di Sulawesi Selatan diperkirakan ada 3,9 juta orang yang pulang kampung tahun ini. Angka ini menempatkan Sulsel berada di urutan ke-6 sebagai daerah dengan jumlah pemudik terbesar di luar Pulau Jawa. Ada laporan Dwi Nardi yang akan mengulas lebih lengkap besarannya mobilisasi warga di mudik tahun ini. Sulawesi Selatan jadi gerbang utama angkutan lebaran di Indonesia Timur. Tak heran jutaan pemudik melintasi provinsi ini kala musim mudik tiba. Untuk tahun ini, diprediksi ada 3,9 juta orang yang akan mudik dari Sulawesi Selatan ke sejumlah daerah di Indonesia Timur. Angka ini menempatkan Sulsel berada di urutan ke-6 sebagai daerah dengan jumlah pemudik terbesar di luar Pulau Jawa. Sementara, secara nasional, Sulsel sebagai provinsi tujuan mudik terbesar kelima dengan total 5,36 juta orang. Di jalur darat, kesiapan infrastruktur jadi perhatian khusus. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional bahkan menggenjot perbaikan jalan di hampir seluruh daerah. Lebih dari 100 km jalan dipoles demi kelancaran arus mudik. Di jalur laut, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar dan Pelabuhan Nusantara di Kota Parepare jadi yang terpadat.
Khusus untuk Makassar, diperkirakan lebih dari 134.000 penumpang akan meninggalkan kota Daeng dan 150.000 orang lebih akan tiba di pelabuhan ini. Sementara di jalur udara, Bandar Internasional Sultan Hasanuddin di Maros jadi acuan. Bandara ini akan melayani 38 rute domestik dan 3 rute internasional dengan kurang lebih 916 penerbangan per minggu. Selama periode mudik diprediksi lebih dari 500.000 penumpang akan melintasi bandara ini. Tak heran, Bandara Sultan Hasanuddin masuk dalam 5 besar bandara asal dan tujuan terpadat secara nasional. Tingginya angka pemudik yang melintasi Sulawesi Selatan menjadikan daerah ini sibuk. Petugas gabungan pun disiapkan dan tak lupa kolaborasi antar pusat dan daerah dimaksimalkan. Demi hadirkan mudik aman dan juga nyaman, untuk tahun ini lebih dari 161.000 personel gabungan, baik dari TNI, Polri, hingga instansi pemerintah dikerahkan. Mereka akan mengawal kelancaran selama arus mudik. Kementerian Agama pun tak mau ketinggalan melalui program Masjid Ramah Pemudik. Kemenak telah menyiapkan seluruh masjid di jalur mudik sebagai rest area. Di Sulawesi Selatan, lebih dari 500 masjid siap digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi pemudik. Fasilitas pun disiapkan termasuk takjil untuk berbuka, dan yang terakhir, ada kami, Kompas TV, yang juga berkomitmen untuk menyukseskan gelaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Kami akan menghadirkan informasi yang akurat dan cepat agar pemudik dapat memahami kondisi perjalanan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan aman selama perjalanan. Sekali lagi, ini bukan hanya tentang pergerakan jutaan orang kembali ke kampung halaman tercinta, tetapi juga kisah tentang harapan, kebersamaan, dan perjuangan di perjalanan. Selain posko kesehatan, saudara, posko layanan keluarga berencana juga didirikan di pelabuhan. Posko ini jadi layanan bagi pemudik yang ingin berkonsultasi perihal kontrasepsi. Posko layanan keluarga berencana didirikan BKKBN Maluku di sejumlah pelabuhan di Maluku. Di posko ini warga tak hanya bisa memeriksa kesehatan, tapi juga bisa berkonsultasi perihal kontrasepsi. Posko layanan keluarga ini diharapkan dapat menekan risiko kelelahan serta menjaga kondisi kesehatan keluarga selama proses mudik Lebaran 2026. Tadi kita dapat barusan bagus, komunikatif, terus mudah dimengerti. Konfirmasi dengan bagus kalau ada di sini kan pasti di antara ibu-ibu yang ada di sini pasti ada yang membutuhkan. Ini posko BKKBN bersama ya, bersama dinas pendidikan, dinas kesehatan. Jadi layanan yang disediakan tentu saja karena bersama dengan dinas kesehatan dan pemeriksaan kesehatan, kemudian nanti dari kami, konseling kami, dan mungkin ada informasi-informasi yang mau ditanyakan terkait program Baga Kencana, kami siap untuk menyampaikan informasi di posko ini. Dan ini mulai selama masa mudik. Sesaat lagi, saudara, warga lansia di Makassar terima bantuan paket sembako. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara, di Kompas TV independen terpercaya. Saudara, warga lansia di Makassar terima bantuan paket sembako. Mereka yang menerima bantuan merupakan warga lansia yang kurang mampu. Sebanyak 100 paket sembako disalurkan untuk warga lansia yang kurang mampu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, dan bahan makanan lainnya. Disalurkan di Kecamatan Talo dan Kecamatan Ujung Tanah. Bantuan paket sembako ini merupakan bagian dari program Berbagi Berkah Ramadan dari Dharma Wanita Persatuan Pemprov Sulsel. Salah satu wujud pedulian kita kepada masyarakat, kepada khususnya warga lansia yang memang sangat perlu perhatian, yang kita bagikan berupa sembako dan beras. Kenapa mungkin lansia yang disasar kali ini? Karena pertama lansia kita sudah tidak bisa berproduktif dan tidak bisa menghasilkan, dan banyak dari antara mereka sudah tinggal sendiri, saudara keluarga anak-anaknya sudah banyak yang merantau yang meninggalkan mereka, sehingga perhatian kita lebih ke lansia. Masih soal berbagi di bulan Ramadan, Saudara. Kali ini ada komunitas ojek online yang berbagi takjil. Mereka membagikan takjil pada pengendara di Makassar, Sulawesi Selatan.
Bagi-bagi takjil yang digelar komunitas ojek online digelar di Jalan AP Petaradi, Makassar, Sulawesi Selatan. Takjil diberikan pada pengendara yang terjebak macet, apalagi waktu berbuka tak lama lagi. Ada ratusan paket takjil yang dibagikan. Takjil ini merupakan hasil donasi dari para ojek online yang sengaja dipisahkan dari hasil bekerja. Kami dari teman-teman jaringan ojol Sulawesi Selatan melakukan kegiatan sosial di bulan suci Ramadan dengan membagikan makanan takjil untuk pengendara lalu lintas yang ada di sekitar Petarani ini, dan juga insya Allah kami lanjutkan dengan buka bersama teman-teman ojol yang ada di Kota Makassar ini. Ini kegiatan ini memang sering dilakukan setiap tahunnya ya Bang? Insya Allah ini akan menjadi agenda rutin kami setiap tahunnya. Pasien klinik kecantikan di Makassar mengalami peningkatan signifikan jelang Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan kunjungan bisa mencapai 100%. Klinik perawatan kecantikan di Makassar ramai pengunjung sejak 2 minggu Ramadan. Salah satunya klinik yang berada di Jalan Bontolempangan, Makassar. Banyak kaum hawa melakukan perawatan wajah dan kulit agar terlihat menawan dan sehat saat bersilaturahmi dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Beberapa perawatan yang diminati mulai dari facial, masker, infus white, hingga perawatan khusus slimming atau treatment menurunkan berat badan. Dalam sehari, klinik kecantikan menerima 100 hingga 150 pasien. Jumlah ini naik 100% dari hari biasanya. Meningkatnya jumlah pasien membuat klinik harus menambah waktu kerja dari jam 11 siang hingga pukul 1 dini hari. Meningkat ya, seperti kemarin ini kita kedatangan 70 pasien dari Makassar dan luar Makassar, dan antusiasme pasien menjelang Idul Fitri sangat memuaskan. Biasanya per hari normalnya berapa orang yang datang? Normalnya sih kita di 40 sampai 50-an ya. Terus selama mendekati Idul Fitri ini naik sampai berapa yang tertinggi? Tertinggi 100%, sampai 100 orang dalam satu hari ya? Iya. Ini yang datang rata-rata laki-laki atau perempuan dok? Campur sih, tapi kebanyakan sih perempuan ya, 80% ya perempuan. Tak hanya dari Makassar, pengunjung klinik juga datang dari Jakarta, Surabaya, bahkan ada pasien datang dari Singapura, Malaysia, hingga Australia. Jadi hari ini saya ke Eterna itu mau facial Kak. Kebetulan banyak sekali promo, salah satunya itu facial, harganya itu 99.000, jadi saya mau coba. Kebetulan kan ini mau lebaran toh, jadi kita kasih bersih muka dulu. Oke, itu biasanya kalau harga normal kita tahu berapa? Sekitaran 299 Kak. 200-an di. Iya. Terus juga kenapa ini harus perawatan begini kalau Ramadan? Ya karena kan mau kayak ketemu sama keluarga atau Kak, banyak yang mau ditemui, jadi harus kayak perawatan. Klinik kecantikan juga ramai pasien laki-laki. Mereka melakukan perawatan agar kulit wajah lebih sehat. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ramadan jadi berkah bagi pelaku pembuat kue kering di Makassar, Sulawesi Selatan. Selama Ramadan, permintaan kue kering meningkat tajam, bahkan kini menembus ribuan toples. Berkah Ramadan. Ya, ini mungkin yang bisa disematkan bagi pembuat kue di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selama bulan Ramadan, permintaan kue kering mereka meningkat tajam. Pembuat kue kering Musdalifah misalnya, sejak Ramadan tiba, permintaan kue kering di tokonya naik signifikan. Jika hari biasa Musdalifah mampu menjual ratusan toples, maka selama Ramadan bisa menembus hingga ribuan toples. Tingginya permintaan membuat Ive Cookies harus menambah karyawan. Kini ada 10 pekerja yang membantu Musdalifah membuat kue kering untuk memenuhi permintaan pelanggan. Target kami itu sekitar 5.000 piece, selain dengan yang kemasannya jumbo dan kemasan-kemasan yang lainnya. Ini total bisa sampai berapa Bu siapkan? Bisa sampai 7.000. Itu ada kecil ya seperti ini.
Ada kenaikan dari tahun lalu persediaannya? Iya, alhamdulillah saya persiapkan sekitar 50% dari tahun kemarin. Berarti tahun kemarin sekitar 4.000. Iya. Selama Ramadan, Musdalifah menyiapkan 16 varian kue kering yang bisa dipesan. Tak hanya untuk dikonsumsi sendiri, warga juga kerap memesan kue kering untuk dikirim sebagai bingkisan di bulan Ramadan. Setelah dicoba, setelah dilihat-lihat, rasa oke, dari 1 sampai 10, 8. Kemasan juga sudah oke, apalagi yang seperti ini sangat cocok dengan nuansa Ramadan. Jadi kami tetap memilih untuk membelinya, karena mengingat kami juga kerja, otomatis efisiensi, efektifnya itu lebih baik langsung memesan. Harga kue kering Musdalifah bervariasi, mulai dari Rp45.000 untuk ukuran toples kue kering. Kue kering biasanya disiapkan untuk disajikan saat Lebaran nantinya. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain, Saudara. Dan Rem 172 Praja Wirayakti bersama Bupati Lanijaya meresmikan penggunaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ini merupakan hasil karya prajurit Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 511 DIY. Dan Rem 172 PWY Brigjen TNI Tagorio Pasaribu bersama Bupati Lanijaya Atletinus Yigi Balom meresmikan penggunaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. PLTMA ini hasil karya prajurit Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 511 DIY di Kampung Koka, Distrik Malagaineri, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Dan Rem 172 PWY beserta rombongan hadir langsung menyaksikan hasil karya prajurit meski harus menempuh perjalanan jauh dan melelahkan dengan medan yang sulit dilalui. Hal ini demi melihat hasil karya prajurit yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Masyarakat Kampung Koka pun menyambut dengan sukacita. Kini mereka bisa menikmati aliran listrik dengan beroperasinya PLTMH yang dibangun oleh prajurit Satgas Yonif 511 DIY. Dan tentunya Satgas tidak bekerja sendiri. Ini adalah hasil dari kolaborasi, hasil dari kerjasama, hasil dari sama-sama bekerja. Jadi tidak mungkin Satgas hanya bekerja sendiri ataupun masyarakat, sehingga kita berdampingan, saling mengisi, sehingga hari ini kita bisa menyaksikan nanti peresmian pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sekaligus juga ada pengobatan gratis ya, yang disiapkan oleh Satgas. Saya tidak berpanjang lebar, kita semua bersyukur, artinya dengan lampu yang sudah menyala, ini akan menggugah yang lain. Malam hari anak-anak bisa belajar, ya Pak Bupati ya, bisa belajar, ibu-ibu bisa beraktivitas yang sore belum selesai. Karena itu saya minta kepada seluruh kader tokoh intelektual yang ada di Kabupaten Lanijaya, lebih khusus kepada PJ kampung. Saya pikir sudah menerjemahkan apa yang visi kami akan membangun dari kampung ke kota itu sudah mulai terwujud. Selain lampu juga, tapi Pandangan sudah lihat bahwa hari ini masyarakat Lanijaya tidak lagi jalan-jalan di Wamena, di Tiom tidak Pak. Semua ada di kampung, di distrik masing-masing. Mereka membuka lahan untuk menjadi mata pencarian mereka setiap saat, setiap hari. Dan semua program-program nasional itu saya pikir dia nyambung. Sementara itu Danrem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Tagorio Pasaribu menyebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan gagasan dan upaya Satgas Kewilayahan Yonif 511 DIY untuk mewujud kepedulian serta cinta kasih TNI Angkatan Darat kepada masyarakat Papua. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami buat PLTMH ini memang kapasitasnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk satu desa di mana yang menjadi pusat kegiatan kami fokuskan. Pembangunan PLTMH ini menjadi salah satu upaya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Tim Liput Kompas TV, Lanijaya, Papua Pegunungan.
Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan Polda NTT membuka pusat studi Polri di Mapolda NTT. Kerjasama ini dilakukan untuk mendukung upaya transformasi Korps Baju Coklat. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang bersama Kapolda NTT melakukan penandatanganan kerjasama pembukaan pusat studi kepolisian yang berlangsung di Mapolda NTT pada Senin 16 Maret 2026. Pusat studi kepolisian ini akan dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi Polri dan Undana dalam upaya mendukung transformasi Polri yang prediktif, adaptif, bermoral, dan modern. Undana berkomitmen menjadi Center of Excellence yang menjembatani kebijakan operasional kepolisian dengan standar riset ilmiah yang tinggi. Sebagai mesin pemikir, Pusat Studi Kepolisian Undana tidak hanya akan memberikan saran kebijakan yang bersifat kreatif, namun akan berfokus pada penyediaan kajian akademis yang bersifat antisipatif dan solutif terhadap dinamika hukum di perbatasan dan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Kita ingin memastikan bahwa setiap transformasi birokrasi di tubuh Polri, khususnya di Polda NTT, berpijak pada data empiris dan teori hukum kontemporer yang relevan dengan karakteristik sosiologis masyarakat kita di NTT. Pusat studi ini akan difokuskan pada penyediaan kajian akademis yang bersifat antisipatif serta solutif akan dinamika persoalan di wilayah kepulauan dan perbatasan negara. Saya kasihi pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Nusa Cendana atas inisiatif dan komitmennya dalam membangun kerjasama strategis dengan Polda NTT melalui pembentukan Pusat Studi Kepolisian. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan dunia akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepolisian. Kehadiran Pusat Studi Kepolisian ini diharapkan membawa dampak positif bagi penegakan hukum di NTT dan upaya menciptakan situasi yang kondusif hingga pelosok wilayah Nusa Tenggara Timur. Cetos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sesaat lagi saudara, timnas Iran dilaporkan mundur dari Piala Dunia 2026 meski sebelumnya sudah memastikan lolos ke putaran final. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih
Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara, bersama saya Wafik Asisa. Saudara, puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diprediksi terjadi hari ini. Jumlah penumpang melalui bandara ini diprediksi melonjak tajam. Puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diperkirakan terjadi pada tanggal 18 Maret hari ini. Jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat diperkirakan capai 37.000 orang lebih. Untuk memastikan kelancaran arus mudik, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menyiapkan personil untuk memberikan pelayanan selama masa arus mudik dan arus balik. Pengelola bandara mengimbau para calon penumpang agar mempersiapkan perjalanan dengan baik serta datang lebih awal ke bandara untuk menghindari keterlambatan penerbangan. Semenjak dibukanya posko dari tanggal 13 hingga 16 hari ini, memang kami memperoleh catatan data sekitar 100.000 lebih penumpang sudah berangkat dan datang dari Bandara Sultan Hasanuddin. Untuk proyeksi tertinggi memang diprediksikan besok karena memang sudah mulai cuti bersama untuk Nyepi dan memang Lebaran. Diproyeksikan 37.000 pemudik akan melintas dan berangkat di Bandara Sultan Hasanuddin. Warga desa Waisala menangkap seekor buaya muara dengan panjang 2 meter yang kerap muncul dan mengancam keselamatan anak-anak yang bermain di pesisir pantai. Seekor buaya ditangkap setelah warga memasang jerat di muara sungai yang menjadi lokasi kemunculannya. Penangkapan dilakukan buntut dari keresahan orang tua lantaran predator ini kerap muncul di malam hari di mana anak-anak setempat sering bermain. Warga bilang kawasan muara sungai Waisala memang dikenal menjadi sarang buaya. Telaga di hulu sungai diduga menjadi habitat reptil ini. Ya, main tuh dia ini cuma sentilan kan dapat dia punya mata saja yang merah-merah tuh. Hati-hati saja jangan sampai waktu-waktu dia kejar anak yang main-main. Asing. Ada lain tapi jadi dia belum lain mungkin yang ada nih yang besar. Ini kan dia pun. Warga diimbau tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan pantai, mengingat keberadaan buaya lain masih berpotensi muncul di sekitar lokasi. Yahya Lating, Kompas TV, Seram Barat, Maluku.
Sementara itu, Saudara, Polsek Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar membongkar upaya penyelundupan rokok ilegal dari Surabaya ke Makassar. Untuk mengelabui petugas, pengirim rokok ini menggunakan dokumen alat kesehatan. Pengungkapan upaya penyelundupan rokok ilegal ini diketahui usai adanya laporan dari masyarakat. Rokok tersebut dikirim pada 5 Maret 2026 lalu dengan tujuan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Barang tersebut dikirim dari Surabaya, Jawa Timur. Dalam dokumen pengiriman dituliskan alat kesehatan, meski sebenarnya berisi rokok tanpa cukai. Total ada 100 koli rokok ilegal yang diselundupkan. Untuk modus operandi perlu saya sampaikan bahwa pelaku dengan mencantumkan nama barang dalam invoice ini berupa barang-barang kesehatan. Di sini dicantumkan nama barang berupa sarung tangan medis, kapas, kemudian perban, plester, timbangan berat badan. Namun setelah dicek ternyata berisi rokok yang tidak dilengkapi dengan cukai. Kemudian yang modus yang lain, pelaku ini menggunakan segel. Kasus penyelundupan rokok ilegal ini masih dalam pengembangan. Polisi masih mengejar pelaku dan pemilik rokok ilegal tersebut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal yang memuat bahan pangan dan tabung gas terbakar di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Akibat ledakan ini, 2 orang meninggal dunia. Kebakaran hebat ini terjadi di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kebakaran menghanguskan KM Citra Anugrah yang tengah bersandar di pelabuhan. Kobaran api muncul saat anak buah kapal sedang melakukan proses bongkar muat barang. Api kemudian memicu ledakan dan menghanguskan seluruh badan kapal. Saat terbakar, KM Citra Anugrah memuat bahan pangan, tabung gas hingga BBM. Barang-barang tersebut rencananya akan dibawa ke Pulau Bonerate untuk memenuhi kebutuhan warga pulau. Akibat dari insiden tersebut, 2 orang anak buah kapal dilaporkan meninggal dunia, yakni Aryadin, usia 40 tahun, selaku kapten kapal, dan warga desa Bonerate, Kecamatan Pasiparandu, dan Arif Jaya, ABK, usia 40 tahun, warga desa Pajapahit, Kecamatan Pasiparandu. 3.000 lebih. Di atas ada orang enggak tadi? Masih ada enggak? Masih ada. Berapa orang? Pada saat sama cabut kabel saya, juragan kan masih baring sama juragan. Bas toh. Sama Bas, ya. Jadi Iksan bilang, Peri sudah ada. Iksan yang lompat di laut itu, yang berenang itu. Iya, jadi kan artinya kan sudah ada pemberitahuan toh, mau pindah toh. Jadi saya naik mau cabut kabel. Kira-kira berapa orang di atas kapal itu di situ? Tinggal 2 orang. 2 orang ya. Atas nama siapa? Haryadin sama Jaya. Haryadin sama Jaya. Berapa orang semua, Pak? 5 orang. 5 orang. Yang 3 ada? Sudah ada? Ya, yang 3 ada. Oh, yang saya posisinya kan selamat sana yang Isan yang berenang itu, yang lompat itu. Yang 2 orang ini lagi ngapain dia di kapal? Saya juga kurang perhatikan juga tuh karena saya kan posisi di atas cabut kabel. Jadi saya gulung kabel pas saya mau simpan kabel di kapal bikin tiba-tiba meletus. Ada kemungkinan lagi tidur, Pak? Ya, saya juga kurang jelas juga tuh karena kan saya di atas mereka di dalam. Saya juga tidak tahu pengaruh apa tuh sehingga begitu. Saat kebakaran terjadi, 2 ABK sempat menyelamatkan diri, keduanya kini dalam kondisi baik. Afrian Salahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.